Assalamualaikum, selamat pagi anak hebat, siswa kelas 4. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat dan bersemangat. Baik, hari ini kita kembali belajar IPA dengan pembahasan di subtema 2 tentang indera pendengar dan di subtema 3 tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Anak-anak, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau yang biasa kita sebut dengan telinga. Setiap hari kita mendengarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Nah, tahukah kalian apa saja bagian-bagian dari telinga? Yuk, kita simak penjelasannya. Anak-anak, bagian-bagian telinga ada yang terlihat dari luar tubuh, ada juga yang tidak loh. Bagian telinga ada 3, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Yuk, kita cari tahu apa saja sih bagian alat pendengaran kita? Bagian dan fungsi telinga luar. Bagian telinga luar adalah bagian telinga yang bisa kita lihat dari luar tubuh ya anak-anak. Bagian ini adalah daun telinga dan lubang telinga. Fungsi daun telinga dan lubang telinga adalah bekerja sebagai corong yang menangkap gelombang suara. Bagian telinga luar yang lain adalah saluran telinga luar. Fungsinya adalah menerima gelombang suara yang dikumpulkan oleh daun telinga. Saluran telinga memproduksi cairan telinga yang berfungsi melawan bakteri atau benda asing yang masuk ke telinga kita. Karena lengket, cairan itu bisa membuat kotoran terperangkap, sehingga menjaga telinga tetap bersih. Sekarang kita masuk ke telinga bagian tengah ya anak-anak. Di bagian tengah ini, pertama kali kita akan berjumpa dengan gendang telinga. Gendang telinga ini berupa selaput yang sangat tipis, sehingga gendang telinga merupakan bagian yang sangat sensitif. Seperti gendang yang dipukul dan menghasilkan suara, gendang telinga juga bergetar karena gelombang suara yang dikumpulkan oleh bagian telinga luar. Ketika gendang telinga bergetar, gendang telinga akan menggerakkan 3 tulang pendengaran. 3 tulang pendengaran itu adalah tulang martil, tulang landasan, dan tulang samurgi. Di bagian ini juga ada saluran eustasia yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Saluran eustasia berfungsi menyamakan tekanan udara luar dengan udara di tengah, sehingga tidak merusak gendang telinga. Nah anak-anak, sekarang kita sampai ke bagian telinga dalam. Nah, di bagian ini kita akan berjumpa dengan koklea yang juga dikenal dengan nama rumah siput karena bentuknya seperti siput. Anak-anak, koklea ini berisi cairan. Getaran dari tulang pendengaran nantinya akan membuat cairan dalam koklea bergelombang. Di dalam koklea juga ada rambut-rambut kecil yang memberikan sinyal kepada otak ketika cairan dalam koklea bergerak. Dan otak kita pun menerima sinyal itu sebagai suara. Sehingga kita bisa mendengar suara dari gelombang bunyi yang ditangkap oleh telinga luar deh. Wah, artinya proses kita bisa mendengar suara terjadi begitu cepat ya. Oh iya, dalam telinga dalam juga masih ada satu bagian yang penting, yaitu saluran setengah lingkaran, yang juga berperan sebagai alat keseimbangan tubuh. Ya, itu tadi adalah penjelasan tentang bagian-bagian dari telinga. Nah, sekarang bagaimana cara memelihara kesehatan telinga sebagai rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Caranya adalah bersihkan telinga dengan teratur menggunakan benda yang lunak, seperti kapas pembersih. Ingat ya, jangan sekali-kali menggunakan benda keras dan tajam, karena dapat merobek gendang telinga. Nah,
Bunyi yang didengar oleh telinga kita sebagai sebuah gelombang itu memiliki sifat dapat dipantulkan dan dapat diserap. Simak penjelasan pemantulan dan penyerapan bunyi berikut ini. Tahukah kamu jika bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap? Jika menumbuk atau mengenai benda yang permukaannya keras, maka bunyi akan dipantulkan. Contohnya adalah bunyi menumbuk atau mengenai batu, tembok, dan besi. Pemantulan bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu pemantulan yang memperkeras bunyi asli, gaung, dan gema. Oke, kita ulas satu persatu ya. Yang pertama adalah pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Pada saat kita bernyanyi di kamar, suara kita akan terdengar lebih keras dan enak didengar daripada ketika kita bernyanyi di ruangan yang luas dan terbuka. Suara musik di ruangan tertutup terdengar lebih keras daripada suara musik di ruangan terbuka. Mengapa dapat terjadi demikian? Pada ruangan kecil, bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telinga kita hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Itulah sebabnya bunyi terdengar lebih keras. Sifat pemantulan bunyi sangat penting bagi beberapa hewan loh, seperti kelelawar. Kelelawar dapat memancarkan gelombang bunyi. Dengan memanfaatkan peristiwa pemantulan bunyi, kelelawar dapat menghindari dinding penghalang ketika terbang pada malam hari. Selain itu, kelelawar juga dapat mengetahui mangsa yang akan disantapnya. Yang selanjutnya ialah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar dengan jelas karena datangnya setelah bunyi asli selesai. Untuk mendengar gema, kita perlu menunggu beberapa saat setelah bunyi aslinya. Hal ini disebabkan karena bunyi membutuhkan waktu untuk bergerak dari tempat sumber bunyi ke dinding pemantul dan dari dinding pemantul menuju ke tempat sumber bunyi kembali. Jadi, gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul sangat berjauhan. Contoh gema adalah ketika kita berteriak di depan dinding tebing yang tinggi. Suara kita seolah-olah ada yang mengikuti setelah selesai diucapkan. Hal ini terjadi karena bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkannya memerlukan waktu untuk merambat. Yang ketiga adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang tidak terdengar dengan jelas karena datangnya hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Sehingga bunyi pantulan ini bersifat merugikan karena dapat mengganggu kejelasan bunyi asli. Kerdam terjadi karena jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantulnya yang sangat dekat. Contoh terjadinya kerdam adalah ketika kita sedang berbicara di dalam sebuah ruang pertemuan, ruang konser musik, atau gedung bioskop. Suara kita akan terdengar tidak jelas akibat terjadinya kerdam. Seperti inilah perbedaan antara gema dan gaung. Saat terjadi gema, suara yang terdengar jelas karena bunyi pantul baru terdengar setelah bunyi asli selesai. Sedangkan pada saat terjadinya gaung, suara yang terdengar tidak jelas karena bunyi pantul datang hampir bersamaan dengan bunyi asli. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap loh. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian itu disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan juga wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, ruang konser musik, atau gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Dengan begitu, bunyi asli yang mengenai dinding ruangan tidak dipantulkan kembali ke dalam ruangan, sehingga dalam ruangan tersebut hanya terdengar bunyi asli yang murni dan utuh. Oke, itu adalah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.